Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak Parudi Amonangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 12. Di pertemuan kita hari ini, kita akan memasuki bab baru yaitu dengan judul Perkembangan Teori Atom. Nah, berarti di sini kita nanti akan membahas tentang teori-teori atom atau sejarah-sejarah atom dari yang pertama kali. Nah, ya, sebenarnya ini di pelajaran kimia ini sudah dipelajari, tapi kita akan mengulas kembali di pelajaran fisika. Mari kita pelajari dengan baik, oke? Atom berasal dari bahasa apa? Bahasa Yunani yang artinya atomos. Nah, itu atomos, a itu artinya tidak, tomos itu terbagi. Nah, pernyataan ini, istilah ini dikemukakan pertama kali oleh siapa? Si Demokritus, ya. Dia ini salah satu filsuf Yunani kuno. Jadi atomos itu artinya yaitu bagian yang paling kecil dari suatu zat ya yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, ini hanya pernyataan. Nah, apakah ini sudah benar? Nah, nanti akan diperbaiki lagi oleh ilmuwan-ilmuwan fisika lainnya. Oke, kemudian pernyataan atom ini dilanjutkan lagi oleh si Dalton. Nah, ada 5 pernyataan si Dalton ya. Yang pertama, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Nah, itu ya. Jadi digambarkan seperti bola pejal. Bolanya sudah benar memang ya. Nah, itu pernyataan yang sudah benar. Kemudian atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Nah, atom itu tidak dapat dipecah lagi katanya. Apakah itu benar? Nah, sebenarnya itu masih kurang benar. Kenapa? Karena atom itu masih bisa dipecah lagi, ya. Yang ketiga, atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Oke, benar ini ya. Dari unsur yang sama tentunya sifatnya juga sama. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda berarti memiliki sifat dan massa yang berbeda juga. Oke, benar itu ya. Yang keempat, senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain. Apakah ini benar? Benar. Ya, senyawa itu contohnya misalnya air, H2O, berarti terbentuk dari atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, ya itu berarti benar. Yang kelima, reaksi kimia hanya melibatkan penataan ulang atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Apakah itu benar? Nah, itu nanti akan kita perbaiki. Jadi ini sebenarnya kurang benar. Kenapa? Nanti akan Bapak jelaskan. Nah, inilah model atom Dalton seperti model atom bola pejal. Nah, ada pernyataan yang salah dari model atom Dalton yaitu nanti yang kelima ya nak ya, nanti kita akan bahas. Nah, jadi tentang teori atom Dalton itu didukung oleh 2 hukum. Yang pertama hukum kekalahan massa, ya. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Benar tidak? Itu pernyataan keberapa tadi, Nak? Ini. Ini dia ya. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, ya, dan massa yang sama sebenarnya. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda, ya. Yang kedua, hukum perbandingan tetap, yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu adalah tetap. Nah, itu sama juga ya, didukung oleh 2 hukum ini pernyataan si Dalton tadi. Nah, apakah tadi pernyataan yang salah dari si Dalton? Ini dia, pernyataan nomor 5. Jadi katanya kan tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia, padahal sebenarnya tidak. Setelah ada reaksi kimia nuklir, suatu atom dapat berubah menjadi atom lain. Nah, ini nanti akan kita pelajari di tentang radioaktivitas. Ya, contohnya atom neptunium itu bisa berubah jadi atom yang lain, seperti itu. Itu nanti kita akan pelajari ya di tentang unsur-unsur radioaktif. Nah, itu ada banyak nanti ya. Oke. Kemudian dilanjutkan lagi oleh teori atom Thomson ya. Si Thomson pada abad ke-18 melalui eksperimennya menggunakan tabung sinar katoda atau tabung sinar katode. Ya, yaitu menyusun model atom Thomson dan menyempurnakan model atom si Dalton. Nah, gitu, menyempurnakan model atom si Dalton, ya. Apa saja sih? Nah, ini dia. Teori atom Thomson. Atom berbentuk seperti bola pejal. Nah, sama kan seperti teori si Dalton tadi. Yang bermuatan positif. Ya, katanya atom itu bermuatan positif. Dan elektron-elektron tersebar dalam bola tersebut. Elektron-elektron itu tersebar dalam bola tersebut. Seperti itu ya. Jadi atomnya itu katanya bermuatan positif. Sedangkan elektron-elektronnya itu tersebar di dalam bolanya. Seperti itu ya. Jadi analogi teori atom Thomson adalah model roti kismis. Nah, ini terkenal dia ya. Jadi model atom roti kismis. Dengan roti sebagai atom, ini rotinya sebagai atom ya.
yang bermuatan positif. Nah, ini bermuatan positif semua atomnya ini gitu ya, di kulit-kulitnya ini. Yang bermuatan positif dan kismis sebagai elektronnya. Nah, ini kismis, elektronnya itu tersebar merata seperti ini. Ya, yang tersebar merata seluruh bagian roti. Atom secara keseluruhan bersifat netral. Atom secara keseluruhan bersifat netral. Oke? Nah, itu kata si Thomson memperbaiki teori si Dalton. Oke? Model atom Thomson disusun setelah dirinya menemukan elektron. Oke, ya. Si Thomson menemukan adanya elektron. Nah, tapi apakah kelemahan model atom si Thomson? Nah, adanya muatan positif dalam atom. Nah, itulah kelemahannya. Hanya saja Thomson belum bisa menjelaskan lebih rinci mengenai muatan positif ini. Jadi katanya muatan positif ini kan di atomnya gitu. Tapi dia tidak menjelaskan ada sebenarnya inti atom. Oke, siapa lagi yang menyempurnakan? Yaitu nanti kita lanjutkan si Rutherford. Ini dia. Baik, kita lanjut ke teori atom Rutherford. Sebelumnya, model atom Thomson belum mengatakan adanya inti di dalam atom. Nah, dia belum ada mengatakan inti atom ya. Kemudian si Ernest Rutherford menemukan bukti bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Hal ini diperoleh melalui eksperimennya. Rutherford menembakkan partikel alfa ya pada suatu lempeng logam tipis. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa itu diteruskan, berarti lewat, dan ada sebagian kecil yang dipantulkan, berarti ada yang dibelokkan, seperti itu. Nanti ada gambarnya. Partikel alfa yang diteruskan mengindikasikan bahwa sebagian besar bagian atom merupakan tempat yang kosong. Nah, partikel alfa yang dipantulkan atau dibelokkan mengindikasikan bahwa di dalam atom ada atom yang bermuatan positif. Nah, kenapa? Ini dia, kita jelaskan. Nih, lihat gambarnya nih. Anggaplah ini sebagai seperti sebuah lempeng emas. Inilah percobaan si Rutherford. Ini sumber partikel alfa, ya. Nah, ini celah. Nah, inilah partikel alfa atau sinar alfa. Mari kita perhatikan gambarnya baik-baik ya. Lihat. Oke. Nah, ternyata ada partikel yang lewat. Dia lewat. Nah, berarti ada celah yang kosong. Nah, ini. Ada celah yang kosong. Ini kan ada celah-celah yang kosong. Berarti dia bisa lewat gitu kalau ada celah yang kosong kan. Yang kedua, dia ada yang dibelokkan. Nih, tengok ini. Kena dia kemari kan. Tek, dibelokkan. Kenapa bisa dibelokkan? Karena ini muatan positif. Partikel alfa ini membawa muatan positif. Berarti dia sebagian nanti ketika kena sedikit dia akan dibelokkan. Yang ketiga, lihat ini. Ada dia yang dipantulkan. Kenapa? Karena positif jumpa positif berarti tolak menolak. Nah, seperti itulah ya. Nah, ini dia. Model atom si Rutherford. Ini sumber alfa. Nah, ini seperti inilah gambarnya tadi itu nak ya. Ini layar, kemudian ini lempeng emas. Nah, kita lihat di sini. Nah, sebagian ada yang diteruskan, sebagian ada yang dibelokkan, dan sebagian lagi ada yang dipantulkan. Nah, seperti itu ya. Sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas ternyata tidak seluruh partikel alfa menembus lempengan emas. Dan ada yang dibelokkan atau dipantulkan antara sudut 90 sampai 180 derajat. Artinya, muatan positif atom emas tidak tersebar merata pada seluruh bagian atom. Nah, ini dia diperbaiki pernyataan si Thomson tadi ya. Jadi muatan positif itu tidak tersebar merata pada bagian atom, tapi hanya ada pada inti atom. Oke? Nah, pernyataan yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan listrik positif. Nih, ini dia inti atom, yaitu bermuatan positif, yang mengandung hampir seluruh massa atom. Jadi seluruh massa atom itu berada di inti atom. Yang kedua, elektron bermuatan listrik negatif, beredar mengelilingi inti pada lintasan tertentu seperti sistem tata surya. Nah, ini tadi gambarnya sudah jelas ya. Elektron mengelilingi inti. Yang ketiga, atom secara keseluruhan bersifat netral. Oke, ini juga sudah dinyatakan oleh si
Thomson tadi. Kemudian yang keempat, inti atom dan elektron terjadi gaya listrik, ya. Inti atom dan elektron terjadi gaya listrik dan menimbulkan gaya sentripetal untuk elektron tetap pada lintasannya, ya. Jadi ini kan muatan positif, ini negatif. Nah, positif dengan negatif itu kan akan tarik menarik, benar tidak, Nak? Nah, karena ada gaya tarik menarik inilah yang disebut dengan adanya gaya listrik. Gaya listrik inilah yang menyebabkan elektron berputar mengelilingi inti atom, sama seperti sistem tata surya, yaitu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, ini namanya gaya listrik yang disebut dengan gaya Coulomb. Oke? Nah, yang kelima, pada reaksi kimia inti atom tidak mengalami perubahan, hanya elektron pada lintasan luar saling mempengaruhi. Oke, itulah pernyataan si Rutherford. Nah, tadi kita katakan bahwa ternyata gaya yang mengikat elektron mengelilingi inti atom itu adalah gaya listrik yang disebut dengan gaya Coulomb. Nah, tapi di situ terjadi gaya sentripetal dan gaya sentrifugal, ya. Nah, berarti di sini ada dua jenis gaya. Nah, dua jenis gaya ini, satu gaya Coulomb, yang satu lagi gaya sentripetal, ya. Besarnya gaya listrik berbanding lurus massa kuadrat kecepatannya dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Nah, inilah untuk mencari gaya sentripetalnya, ya. Ini untuk mencari gaya sentripetalnya. mv kuadrat per r. Nah, ini sudah kita pelajari di graf melingkar. Kemudian gaya listrik atau gaya Coulombnya berbanding lurus kuadrat muatan elektron dengan terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, ini rumusnya. Jadi gaya Coulomb itu sama dengan K kali E kuadrat per R kuadrat. Seperti itu. Nah, ini untuk gaya Coulombnya. Ini gaya sentripetalnya. Kemudian energi kinetiknya. Ini untuk energi kinetik berbanding lurus kuadrat muatan elektron dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Nah, ini rumus energi kinetiknya. Kenapa? Karena dia kan bergerak. Kalau dia bergerak berarti punya energi kinetik. Nah, ini cara mencari energi kinetiknya. K E kuadrat per 2R. Oke. Kemudian energi potensialnya. Energi potensial berbanding lurus kuadrat muatan elektron dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Nah, ini rumus energi potensialnya. Minus K E kuadrat per R. Oke. Nah, jadi energi elektron. Nah, ini energi elektron berarti energi totalnya, energi mekaniknya, yaitu energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, kalau kita jumlahkan ini, kita masukkan EK dan EP-nya, ini hasilnya K E kuadrat per 2R kurang K E kuadrat per R. Nah, samakan penyebut, ini 2R, ini R. Nah, setelah dihasilkan dapatlah ini. Maka E itu sama dengan minus K E kuadrat per 2R. Nah, seperti itu ya, Nak, ya. Nah, ini kalian ingat, ini gaya sentripetal, ini gaya Coulomb, ini energi kinetiknya, ini energi potensialnya, dan ini energi total elektronnya. Oke? Elektron terikat oleh inti, ya. Elektron mengelilingi intinya memancarkan energi. Energi elektron berkurang dan jari-jari mengkecil. Nah, ini kata si Rutherford. Apakah ini benar? Nah, katanya di sini, perhatikan ya baik-baik ya. Elektron terikat oleh inti. Elektron mengelilingi inti dengan memancarkan energi. Apakah elektron memancarkan energi ketika dia mengelilingi inti atom? Baik, nanti akan diperbaiki lagi oleh si model atom Bohr, ya. Kemudian energi elektron berkurang dan jari-jarinya makin mengecil. Jadi elektron itu lama-lama mengecil. Apakah itu benar? Dari persamaan energi elektron yang bersifat negatif, ya, maka beberapa kelemahan. Nah, ini dia kelemahannya, Nak. Nah, ini katanya. Jadi elektron itu lama-lama lintasannya mengecil dan dia nanti lama-lama akan lengket di inti atom. Inilah kelemahannya dia, ya. Oke. Nah, karena dalam geraknya mengelilingi inti elektron memancarkan energi, maka energi elektron berkurang sehingga jari-jari lintasannya mengecil. Nah, karena energinya berkurang lama-lama lintasannya mengecil. Nah, itu katanya. Itulah kelemahan dia, ya. Lintasan elektron tidak lagi berupa lingkaran.
dengan jari-jari tetap, tetapi berupa putaran berpilin. Nah, seperti ini, seperti anti nyamuk ya. Yang mendekati inti dan akhirnya elektron akan jatuh ke inti, maka atom tidak lagi stabil. Nah, ini pernyataan dia yang salah ya. Apabila jari-jari lintasan elektron semakin kecil, maka waktu putarannya semakin kecil pula. Frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik yang dipancarkan menjadi bermacam-macam. Hal ini bertentangan dengan pengamatan spektrum atom hidrogen yang menunjukkan spektrum garis gas untuk atom hidrogen. Nah, inilah kelemahan si Rutherford ya. Oke, kita lanjutkan. Model atom Bohr, Niels Bohr. Didasarkan oleh model atom Rutherford dan teori kuantum Planck. Nah, ternyata dia sudah belajar tentang teori kuantum Planck. Kita sudah belajar juga kan? Menyusun teori sebagai berikut. Pertama, elektron tidak boleh mengelilingi inti melalui sembarangan lintasan. Nah, sebenarnya seperti ini dia. Lintasannya itu masing-masing sudah ada, bukan makin kecil seperti kata si Rutherford tadi ya. Nah, tetapi hanya dapat melalui lintasan tertentu tanpa membebaskan energi atau lintasan stasioner. Pada lintasan stasioner memiliki momentum anguler ya, yaitu momentum melingkar ya, yang besarnya berbanding lurus dengan tetapan Planck sebagai kelipatan integral. Nah, ini pernyataannya ya, mv kuadrat sama dengan n tetapan Planck per 2VR ya, atau mvr, r-nya pindahkan ke kiri, sama dengan n kali tetapan Planck per 2V ya, dengan m itu massa elektron, v itu kecepatan elektron, dan r itu jari-jari elektron. Nah, dan h itu tetapan Planck, nilainya 6,62 kali 10⁻³ Joule sekon, dan n itu adalah bilangan kuantum. Nah, ini sebenarnya dipelajari juga di kimia kan, bilangan kuantum. Kalau dia kulit K, L, M, N, nah ini pasti sudah kalian pelajari juga di kimia ya. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Dengan apa? Memancarkan energi atau menyerap energi foton. Ini sudah kita pelajari di kuantum ya. E1 kurang E2 sama dengan H kali F. Nah, ini sudah kita pelajari. Bahwasanya elektron ini dari kulit 1 bisa pindah ke kulit 2. Dengan cara apa? Dengan cara melepaskan atau memancarkan energi. Jika dia menyerap energi, maka dia berpindah dari kulit luar ke kulit dalam. Seperti itu prosesnya. Oke? Nah, elektron menyerap energi foton seperti ini ya. Apabila elektron berpindah dari lintasan bilangan kuantum kecil, bilangan kuantum kecil itu berarti mulai dari K, mulai dari 1 kan, ke bilangan kuantum besar, maka dia akan menyerap energi. Ya, dari kulit dalam ke kulit luar dia akan menyerap energi. Oke? Elektron akan memancarkan energi jika apa? Dia berpindah dari kulit luar ke kulit dalam. Seperti itu sebaliknya ya. Oke? Elektron mengelilingi inti atom berlaku dua buah gaya, yaitu tadi kan gaya sentripetal dan gaya Coulomb. Yang kedua gaya saling berbanding lurus. Oke, ini mv kuadrat sama dengan ke kuadrat per r ya. Ini dari pernyataan tadi gaya Coulomb sama gaya sentripetal tadi ya. Nah, maka v kuadrat sama dengan ke kuadrat per mr. Oke. Postulat Bohr bahwa elektron mengelilingi inti atom bahwa momentum anguler berbanding lurus dengan tetapan Planck. Nah, ini tadi dia mv kuadrat sama dengan n kali h per 2v. Maka v sama dengan, pindahkan aja, nh per 2v mr. Oke, seperti itu. Nah, v kuadrat maka n kuadrat h kuadrat per, ini semua kita kuadratin ini hasil v-nya ini ya. 4v kuadrat m kuadrat r kuadrat, supaya ini jadi v kuadrat, supaya apa? Bisa sama dengan ini gitu ya. V kuadrat sama dengan n kuadrat h kuadrat per 4v kuadrat m kuadrat r kuadrat. Oke. Nah, ini pernyataan 1 tadi, ini pernyataan 2. Oke. Kemudian kita apain ini? Ya, kita kawinkan saja pernyataan 1 dengan pernyataan 2, sama-sama v kuadrat. Maka didapatlah R untuk jari-jarinya, yaitu H kuadrat per
4V kuadrat kali M kali K kali E kuadrat kali N kuadrat. Oke. Dengan nilai H itu udah tahu ya, tetapan Planck 6,62 kali 10 min 34 Joule sekon. Kemudian K itu 9 kali 10 pangkat 9. Ya, ini udah kita pelajari di kolom ya, tentang gaya listrik. Kemudian M itu massa elektron, yaitu 9,1 kali 10 min 31 kg. Kemudian muatan elektron 1,6 kali 10 min 19 coulomb dan V itu 3,14. Ya, jadi nilai jari-jari elektron itu menjadi Rn sama dengan N kuadrat 0,59 kali 10 min 10 meter. Pak, ini dari mana dapat? Ya dari sini semua yang kita hitung ini, H kuadratnya kita masukkan ini, 4V kuadrat ini, M-nya kita masukin, K-nya kita masukin, E-nya kita masukin, V-nya kita masukin. Kita kali, kita bagi, dapatlah hasilnya ini. Ngerti ya? 0,529 kali 10 min 10 meter ya. Dengan 1 meter itu nilainya 10 min 10 Armstrong ya. Sehingga Rn itu sama dengan 0,529 N kuadrat Armstrong. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari jari-jari elektron ya. Tinggal masukkan aja nilai N-nya. Nilai N-nya itu dia kulit berapa? Kulit 1 kah? Kulit 2 kah? Kulit 3 kah? Sudah langsung dapatlah jari-jari elektronnya. Paham ya? Maka Rn sama dengan N kuadrat kali R1. R1 inilah jari-jari yang paling kecil, yaitu kulit K ya. 0,529 kali 10 min 10 meter. Oke? Nah, perbandingan jari-jari elektron itu ternyata ini. Jadi R1 banding R2 banding R3 sampai Rn. Ternyata itu perbandingan seperti ini. 1 banding 4 banding 9 dan seterusnya. Berarti banding berapa ini kira-kira nanti? 1 banding 4 banding 9, selanjutnya banding berapa ini? Banding 16. Nah, kenapa? Karena di sini kuadrat. Seperti ya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dan seterusnya. Gitu ya, Nak ya. Itulah untuk mencari jari-jari elektronnya. Oke? Energi elektron. Oke, elektron mengelilingi inti atom akan memancarkan energi apabila elektron berpindah. Nah, ini tadi kan kita sudah bahas tadi ya, bahwa elektron itu dapat berpindah dari kulit dalam ke kulit luar maupun dari kulit luar ke kulit dalam. Oke. Memancarkan energi apabila elektron berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain yang mempunyai energi yang lebih rendah. Energi total elektron bila berada di lintasan dengan bilangan kuantum n adalah, nah ini inilah energinya pada masing-masing kulit. Ingat aja, ini energinya untuk pada masing-masing kulit. En sama dengan min K E kuadrat per 2 Rn ya. Nah, dengan Rn itu N kuadrat H kuadrat per 4V kuadrat M K E kuadrat. K itu nilainya 1 per 4 VE0, atau K kuadrat itu kalau dikuadratkan 1 per 16 V kuadrat E0 kuadrat. Ya, seperti itu. Maka En sama dengan min ME pangkat 4 per 8 E0 kuadrat N kuadrat H kuadrat. Maka didapatlah rumusnya En sama dengan min 13,6 per N kuadrat, satuannya elektron volt. Oke, inilah rumus untuk mencari energi elektron pada masing-masing lintasan. Nah, ingat itu ya. Nah, kita lihat di sini satuannya elektron volt ya, bukan joule, elektron volt. Nah, kita lihat di sini. Pada kulit 1 ternyata energinya itu 13,6. Kenapa? Karena N-nya 1. 1 kuadrat berarti 1 kan? Berarti min 13,6. Nah, inilah. Pada kulit 2 3,4 elektron volt. Berapa? 3,4. Kenapa? Karena ini 2. 2 kuadrat 4. Berarti 13,6 bagi 4 dapatlah 3,4 elektron volt. Paham ya? Seperti itu. Kemudian pada kulit 3, nah, pada kulit 3 hasilnya 1,51 elektron volt. Kenapa? Karena kulit 3. 3 kuadrat itu 9. Berarti 13,6 per 9 dapatnya 1,51 elektron volt. Paham ya? Seperti itulah cara mencari energinya. Oke? Paham ya? Jadi ini rumusnya. En sama dengan min 13,6 per N kuadrat. Satuannya elektron volt.
Eksitasi elektron yaitu transisi atau perpindahan elektron ke suatu lintasan dengan bilangan kuantum yang lebih besar. Nah, itu namanya eksitasi ya nak ya. Dengan menyerap energi sebanding dengan frekuensi foton. Nah ini, tadi kan dia di kulit ini. Sekarang dia pindah kemari. Nah, berarti dia berpindah dari kulit dalam ke kulit luar. Itu namanya eksitasi. Oke, paham ya? Maka E-nya sama dengan E2 kurang E1. Berarti min 13,6 per N2 kuadrat kurang min 13,6 per N1 kuadrat. Kita keluarkan 13,6-nya. Karena ini min, maka ini jadi positif kan? N1-nya, N2-nya jadi negatif. Jadi kemari dia N2-nya. Jadi 1 per N1 kuadrat kurang 1 per N2 kuadrat. Nah, maka energi itu kan rumusnya Planck H kali F. Maka sama dengan 13,6 kali 1 per N1 kuadrat kurang 1 per N2 kuadrat dalam satuan elektron volt. Oke, ini rumusnya. Nah, H itu udah tahu ya, C itu kecepatan cahaya, nilainya 3 kali 10 pangkat 8, 1 elektron volt, ini sudah Bapak bikin keterangannya, 1,6 kali 10 min 19. Kemudian 1 meter itu 10 min 10 Armstrong, 10 min 10 ini ya. Nah, jadi 1 per lambda ini untuk mencari nilai panjang gelombangnya ya nak ya. Untuk mencari nilai panjang gelombangnya. Yaitu 1,097 kali 10 pangkat 7 kali 1 per N1 kuadrat kurang 1 per N2 kuadrat kali 1 per M. Oke. Ini 1 per M ini maksudnya satuannya ya, 1 per M. Karena ini 1 per lambda. Maka didapatlah lambda sama dengan 0,912 kali 10 min 7 N1 kuadrat kali N2 kuadrat per N2 kuadrat kurang N1 kuadrat. Ini kan tinggal kali silang aja. Samakan penyebut. Gitu caranya ya. Satuannya meter. Maka didapatlah rumusnya. Ini dia. 1 per lambda sama dengan R kali 1 per N1 kuadrat kurang 1 per N2 kuadrat. Ini untuk mencari panjang gelombangnya ya. Panjang gelombang apa? Panjang gelombang ketika dia bereksitasi. Pindah dari kulit dalam ke kulit luar. Seperti itu ya. Nah ini pernyataan atau persamaan si Balmer. Oke? Seperti itu. Ini untuk mencari panjang gelombangnya dulu pada proses eksitasi. Oke. Kita lanjut ke spektrum atom hidrogen. Oke ya. Nah, sebenarnya yang tadi itu masih berhubungan dengan ini ya, tentang spektrum atom hidrogen. Tadi kan itu si Balmer kan, Nak. Itu deret Balmer. Nanti itu berhubungan dengan spektrum atom hidrogen. Oke, kita perhatikan. Energi foton yang dipancarkan adalah elektron sebagai akibat eksitasi ternyata berupa garis-garis spektrum gelombang. Nah, ya, dengan sesuai dengan deret yaitu Lyman Balmer Paschen bracket Van. Nah, ya, seperti ini. Deret Lyman, deret Balmer, deret Paschen, deret bracket. Nah, ini N-nya sudah ada. Deret Lyman N-nya 1, kemudian N-nya 1 sampai N7 gitu ya nak ya. Dari N7, N1, N7 ya. Kemudian deret Balmer itu dari N7, N2. Kemudian deret Paschen itu dari N7, N3. Kemudian deret bracket itu dari N7 ke N4. Kemudian deret Van itu dari N7 ke N5. Oke, ini perpindahan eksitasi tadi ya nak ya. Inti atom hidrogen sesuai dengan persamaan si Balmer tadi ya. Ternyata yang pertama itu adalah deret Lyman ya, namanya deret Lyman yaitu spektrum ultra ungu ya. Yaitu akibat perpindahan elektron ke bilangan kuantum lebih dari 1. Nah, ini N-nya. Mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi ini rumusnya untuk si Lyman. 1 per lambda sama dengan R 1 per 1 kuadrat kurang 1 per N2 kuadrat. Seperti itu nak ya. Jadi N2-nya ini bisa mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu tadi si Lyman.
Ini dia, sampai dia 7. Nah, ya. Oke, kemudian lanjut lagi ke deret Balmer. Kalau deret Balmer, kalau ini tadi Liman 1, kalau Balmer sini 2 gitu. Kemudian si Paschen ya, itu inframerah itu mulai dari 3. Kemudian bracket mulai dari 4. Kemudian Fun mulai dari 5. Udah seperti itu aja sebenarnya enak ya. Oke, ingat aja deretnya ini. Liman, Balmer, Paschen, in bracket, kemudian Fun. Ingat itu ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya anak ya. Kelemahan daripada model atom Bohr. Niels Bohr dapat menerangkan spektrum atom hidrogen dengan baik. Oke, yang didukung dengan persamaan-persamaan secara empiris. Namun, masih ada beberapa kelemahannya. Yang pertama, lintasan elektron ternyata tidak sesederhana yang dilukiskan oleh si Bohr, tetapi masih ada sub-sub orbit yang tidak dikenal dalam atom Bohr. Oke. Yang kedua, kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik, contohnya menurut teori atom Bohr, kuat ikatan molekul hidrogen adalah negatif, sedangkan kenyataannya yaitu positif. Oke, nanti itu akan kita perbaiki lagi oleh model atom kuantum ya. Yang ketiga, pengaruh medan magnet terhadap atom. Hal ini dapat diterangkan oleh efek Zeeman. Nanti ini akan kita pelajari juga. Di kimia sudah dipelajari. Kemudian yang keempat, tidak dapat menerangkan spektrum untuk atom berelektron banyak. Seperti itu nak ya. Itu saja dulu materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Itu tadi kita belajar tentang sejarah-sejarah perkembangan teori-teori atom. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.